Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saykhani an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban mohon maaf ya wa muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay yauda falyatawadda bainahuma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita masih akan membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabili Rasad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maliyabari, masih berkenan tentang babul ghusli, bab yang membahas tentang mandi. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun, dan dari Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya alias istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin ngulang lagi, maaf kalau bahasanya kurang sopan, suami istri yang sah hubungan, kemudian suaminya pengen lagi, silakan, boleh, nggak apa-apa, halal, baik, berpahala insya Allah. Cuman Rasulullah mengajarkan kita falyatawadda bainahuma, wudu di antara keduanya. Mohon maaf, hubungan suami istri yang pertama mengulang lagi nih, menambah lagi boleh, cuman wudu dulu, wudu. Emang hadirin jamaah rahimakumullah, Islam itu subhanallah, hal-hal yang sekiranya gitu mungkin nggak dipikirkan oleh orang, itu ditata, dirinci, dituntun, diinformasikan oleh Islam buat kita umatnya. Sampai kayak begini nih ya, kalau kita lihat lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf, mau hubungan suami istri dengan pasangan yang sah, yang cakep, insya Allah gitu, doa. Kalau perlu sholat hajat, minta sama Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob gitu. Selesai gitu kan. Kemudian lipat datu mau kena, lipat datu sarung, buka datu baju koko, lepas datu peci. Langsung enggak, pemanasan. Islam tuh enggak langsung. Ibu ngapa ibu? Jangan langsung, nggak boleh, nggak baik, nggak baik gitu. Maaf. Islam udah memikirkan jauh sebelum kita datang. Kalau langsung bisa jadi yang laki siap, perempuan belum siap. Bisa jadi sakit tuh perempuan. Bang, jangan begitu lagi bang, sakit. Pemanasan dulu. Ngapain pemanasan? Maaf kalau bahasa kurang sopan. Nampaknya perlu diinformasikan. Ngapain pemanasan gitu? Untuk supaya terbangkitkan laki dan perempuan akan semangat nih. Sentuh bagian-bagian yang sensitif, yang perempuan sentuh bagian sensitif suaminya, suami sentuh bagian sensitif bininya. Udah semangat baru dah. Tuh. Baru nih
dianjurkan dan diajarkan, silakan monggo, dan nggak boleh, mohon maaf sekali lagi kalau bahasanya kurang sopan, lewat dubur, haram, nggak boleh. Bini saya, bini ente, tapi agama ngatur, nunjukin nggak boleh dari dubur. Kalau lewat belakang boleh, ngarahnya ke depan nggak apa-apa ya. Tapi kalau dubur sama sekali nggak boleh, haram tuh, dosa itu, nggak boleh ya. Nih dianjurkan dan diajarkan oleh agama kita cara berhubungan badan, termasuk ini wudhu, supaya kita juga dalam berhubungan badan enggak semata-mata mengumbar nafsu, ada nilai ibadahnya, ada tunduk taatnya dengan tuntunan bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketimbang ngerokok, ketimbang ngopi, wudhu aja bang, tungguin di situ neng bentar neng, ngapain bang? Tungguin aja di situ bentar, wudhu dah tuh, segar lagi kata Rasulullah. Udah segar, monggo silakan lagi main lagi. Emang apa? Untuk menghilangkan hadas kecil yang ada di kita nih, hilangkan. Tapi kan kita berhadas besar, benar. Ini untuk menghilangkan hadas kecil, supaya ketika kita berhubungan lagi, segernya dapat, tuntunannya dapat, dan udah lepas tuh hadas kecil kita, aman insya Allah. Yang pernah kita bahas di sini, bahwasanya di kemaluan laki-laki ada bibirnya. Kalau di situ ada madhi, wadi atau pipis, itu najis. Najis kalau ketendang masuk ke pemilik ke milik bini kita, haram jadi jatuhnya. Nggak ada nilai ibadahnya, dosa iya. Ini dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jarang kali yang ngelakuin. Jarang, rata-rata udah nggak nahanan aja gitu ya, udah mau buru-buru nambah lagi. Ini diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyatawadda bainahuma, maka wudulah di antara keduanya, hubungan suami istri yang pertama dan hubungan suami istri yang kedua kalinya ya. Wal Bazzaru an Ibni Abbasin innallaha yanhakum anit ta'ari fastahyu min malaikatillahi alladzina la yufarikunakum illa inda thalathi halatin al-ghaid wal janabah wal ghusl. Dari Imam Al-Bazzar dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau berdua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yanhakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian wahai umat Islam anit ta'ari, mohon maaf, untuk telanjang. Telanjang. Fastahyu min malaikatillahi alladzina la yufarikunakum, maka kata Bang Rasul, malulah kalian semua kepada malaikat-malaikat Allah, yang mana mereka itu malaikat-malaikat Allah tidak pisah dari diri kalian kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama ketika pup. Saya berhenti dulu sampai di sini. Artinya kita itu diiringi oleh 2 makhluk, 1 malaikat, 1 korinnya kita. Maka kalau kita udah ditemani malaikat udah pasti enak saudara. Kayak sekarang nih, kayak tadi kita dari rumah kita baca tuh ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil hazim. Gitu tuh kita baca, itu minimal 2. Bahkan ada keterangan yang mengatakan kalau kita baca begitu tuh lebih dari 2 yang ngawal malaikat untuk jalannya kita dari pergi sampai ke tempat tujuan, dari tempat tujuan sampai pulang lagi. Kalau baca ayat kursi 70.000 malaikat ngawal kita. Enak kita kalau ditemani malaikat nih. Maka malaikat kata baginda Rasul tidak lepas dari kalian kecuali dalam 3 keadaan. Ketika pup, karena ketika pup kita lagi ada di tempat yang kotor, tempat banyak setan di situ, maka dilarang kita berlama-lama di dalam kamar mandi ya. Kemudian wal janabah, ketika junub dalam artian mohon maaf hubungan suami istri, bermimpi ataupun masturbasi, junub. Maka supaya malaikat balik lagi nemenin kita, mandi segera, jangan nungguin entar, mandi udah itu saudara, jangan pakai dientar-entarin.
Kalau dientar-entarin repot kita. Jauh dari malaikat rahmat, jauh dari malaikat rahmat. Ya, wal ghusl, ketika kita mandi, jauh tuh malaikat, jauh malaikat sama kita. Ya. Fa idza tasala ahadukum bil ara'i, jika salah seorang mandi di antara kalian, kata baginda Rasul, di tempat yang lapang, yang nggak ada penutupnya. Dulu kan nggak ada kamar mandi, saudara, nggak ada WC umum, nggak ada toilet dan yang seterusnya dah, ya kan, di kebun, ya kan, fal yastatir, maka tutuplah, gitu, ya, bisaubihi, dengan pakaiannya. Mau itu judulnya sekeliling tempat dimandi tutup, atau dirinya sendiri pakai baju, gitu, nggak boleh telanjang bulat, nggak. Au bijazmati haitin, atau dengan tembok. Sekarang alhamdulillah kamar mandi kita alhamdulillah. Mungkin kalau di kampung-kampung masih ada kali ya. Ada padasan. Padasan yang masuk kayak kita ke Kemben, keluarnya ke Kemben. Tahu ya ke Kemben ya? Iya. Udah dosa ada tuh karena mempertontonkan aurat ya. Au bi ba'irihi, atau dengan ontaknya. Jadi ontanya dipasang untuk nutupin dirinya. Di sini secara tersirat Bang Gidansur ngajarin tutup aurat. Hatta ente lagi mandi pun tutup aurat. Makanya maaf, kita orang laki nggak boleh masuk ke kolam renang yang campur perempuan, nggak boleh, nggak boleh. Hatta perempuan sama perempuan harus pakai pakaian renang sesuai perempuan, tutup aurat, nggak boleh bebas, nggak boleh bebas. Emang apa? Aurat banyak di situ yang terbuka, belum tentu semuanya paham larangan membuka aurat. Kita hadir di situ mau nggak mau kelihatan karena memang kita sengaja ke situ. Makanya ada larangan kita untuk ke kolam renang yang campur antara laki dan perempuan. Nganterin anak nih les renang, ya udah anak masuk, kita di luar, kan bisa begitu saudara, ya. Ini dilarang oleh agama, ya kan, dan diperintahkan untuk nutup aurat. Kalau orang sekarang kan beda. Makanya kata Nabi Adam alaihissalam begitu, ya Allah, Engkau ketika aku berbuat dosa di dalam surga dalam keadaan berpakaian lalu lepas, Engkau pindahkan ya Rabb aku dengan istriku ke dunia. Udah nggak di surga lagi, pindah ke dunia, tempat yang sangat asing. Tapi ketika umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, berbuat dosa dalam keadaan telanjang, masih diizinkan oleh Allah untuk masuk surga dalam keadaan berpakaian. Itu diantara istimewanya kita umat Islam. Pintu tobat Allah buka, yang mau berangkat sekarang, yang mau berangkat sekarang. Itu keuntungan dari kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutup aurat, tutup aurat. Tolong ini, yang laki tegas, yang perempuan nurut, dah selesai. Kalau laki kagak tegas, namanya laki-laki yang dayus. Laki-laki dayus, aroma sorga nggak dapat saudara. Boro-boro sorganya. Apa sih laki-laki dayus? Laki-laki yang melihat kenakalan orang perempuan di rumahnya, tapi didiem aja. Dilihat dengan matanya, disaksikan dengan dirinya, didiem aja. Dayus. Itu dayus tuh. Makanya Allah mengatakan wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum falatabgu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Dan perempuan-perempuan kata Allah yang kalian wahai suami khawatir nusuznya, khawatir nakalnya. Kayak apa sih skor nakalnya? Maaf wahai para perempuan, ibuku, kakak-kakakku semuanya, kalau udah jadi seorang istri nggak boleh ngangkat omongan ame laki, itu nusus. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tapi dia nakal, sukron, biarin kenakalan dia, nanti Allah yang proses. Ibu nggak perlu repot-repot ngotorin mulut, ngotorin tangan, dan juga ngambil sikap yang dilarang oleh agama sebagai seorang istri. Nih, nasehatin kata Allah, faizuhun, jangan biarin. Nanti ente jadi laki-laki yang dayus. Tuh,
Kemudian perempuan taat kalau laki bilangin, jangan bantah. Jadi perempuan yang nusus. Dua-duanya, yang laki kaget tegas, yang perempuan enggak taat, barang berdua pegangan masuk neraka. Nih saudara, dah laki-laki tegas, enggak, iya enggak, iya, iya, iya. Mohon maaf, jangan STI. Suami takut istri. Kata Bang Rahmat, STI, lulusan STI. Suami takut istri. Jangan saudara. Kita bukan kasar kok sama bini, cuman tegas. Tegas kan tidak melukai, cuman memposisikan diri sebagai imam yang proporsional sesuai dengan tugas dari Allah gitu. Ada sesuatu yang gak bagus, kita bikin bagus. Ada yang melenceng, kita lempengin gitu. Ada kagak nurut, kita nasehatin. Tuh begitu laki-laki tuh, tolong ini. Kalau nggak mau jadi laki-laki yang dayus, perempuan begitu bu. Untung jadi punya laki bu, beneran dah. Emang gak syukron untung, tar dah kita akan tahu betapa besar ya kan keistimewaan kita sebagai seorang istri kalau masih punya suami. Enak, semuanya ada yang nanggung, hatta dosa kita ditanggung sama laki. Makanya nurut kalau dibilangin, jangan angkat pale, melotot, tulak pinggang, teriak. Ngape bang? Ini bini yang begini nih ya. Ya mohon maaf ya, bukan dahuluin takdir Allah, emang dilarang. Kalau yang begini nih, jadi perempuan yang nusus. Perempuan nusus sekali lagi jauh dari sorga saudara, jauh. Karena kunci sorga buat perempuan redho suami. Selesai udah nih. Ya hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, jadi kita harus benar-benar bersesuaian dengan apa yang diperintahkan Allah dan dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahyu min malaikatillahi alladzina la yufarikunakum. Maka malulah kalian, kata baginda Rasul, kepada malaikat-malaikat Allah yang tidak pisah dari diri kalian kecuali pada 3 keadaan: saat pup, saat jenabah, saat mandi. Jika salah seorang di antara kalian mandi di tempat yang lapang, tutupin dengan bajunya, tutupin dengan tembok, tutupin dengan hewan peliharaannya kayak ontak misalnya, untuk supaya nggak kelihatan auratnya. Maka kalau kita mau diturutin nih sebagai suami, kita duluan ngerjain gitu. Kalau kita nih minta sama bini kita sholat tepat waktu, kita duluan sholat. Kalau kita minta bini kita ngomong yang santun, kita duluan yang santun. Kalau minta bini kita untuk nggak bohong, kita jangan bohong. Nih enggak sih, cuman minta doang sama bini, neng jangan bohong ya neng. Nah lakinya bohong, lakinya bohong. Bini disuruh tutup aurat, nah lakinya pakai celana di atas dengkul. Nggak kena saudara, nggak kena. Kerjain dulu sama kita, baru perintahkan kepada keluarga. Tuh. Jangan kita belum ngerjain, cuma pandai memerintah doang, marah Allah, marah Allah. Karena kita pemimpin saudara, semua kita yang nanggung. Dosa kita iya, kita yang nanggung. Dosa bini iya, dosa anak kita yang nanggung saudara. Ya, makanya kudu kita tegas. Caranya bagaimana? Hadir majelis taklim, kita akan tahu arahan dari guru kita bagaimana menjadi suami yang tegas alias pemimpin sesuai dengan yang dimaksudkan dalam agama. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Wa Abdur Razzaq an Ibni Juraih qala balaghani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fa idza huwa bi ajirin lahu yagtasilu ariyan faqala la araka tastahi min rabbik khudh ijarataka la hajatan lana bika. Dari Imam Abdur Razzaq dari Sayyidina Abdullah bin Juraih qala, beliau berkata, telah sampai kepadaku berita. Apa isi beritanya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau mendapatkan salah satu pembantunya mandi dalam keadaan telanjang. Mandi dalam keadaan telanjang. Ya. Faqala, lalu beliau mengatakan, la araka, aku tidak melihatmu wahai pembantuku, tastahi min rabbik, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Khudh ijarataka, kalau begitu rapiin ente punya mandi, ambil nih gajimu. Itu Rasulullah, ambil nih gajimu.
ya kan? Kemudian la hajata lana bika, kami nggak berhajat lagi main teh. Dah pulang kamu, pulang. Tuh tegasnya. Kok bisa begitu Sukron? Bukan cuman anak ame bini yang tanggung jawab kita, pembantu pun di rumah tanggung jawab kita. Yang perempuan kudu tutup aurat, gitu. Laki perempuan kudu sholat, tanggung jawab kita itu sebagai majikan, tuan rumah. Harus ente mau kerja di tempat saya, ini aturannya. Jadi dia keluar dari rumah kita makin bagus. Tuh, makin bagus. Jangan sampai dia artinya masuk ke rumah kita dalam keadaan tidak bagus, ya kan? Maka keluar begitu juga. Oh enggak, tanggung jawab kita itu. Karena dia di bawah naungan kita, atau pembantu. Makanya perintahkan, ayo sholat. Waktunya sholat. Saya sebagai majikan, istri dan anak-anak gak akan menuntut kamu apa-apa. Selama waktu yang kamu gunakan adalah buat ibadah kepada Allah. Mau subuhnya sampai isya sholat. Adik di dalam, karena ada saya dan anak-anak yang bukan mahram kamu tutup aurat. Coba. Apalagi keluar, tutup aurat. Karena kamu ada di lingkungan saya dan itu tanggung jawab saya. Dari sekarang sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang top tuh majikan yang begitu, ya kan? Ngingetin ibadah dan ngasih pelajaran agama yang dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk pegawai-pegawai yang ada di rumah. Kalau enggak, nih ambil, pulang. Rasulullah tegas. Jadi jangan melihara sesuatu yang bisa rumah kita nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada aja naudzubillah tapinya, ada aja satu dari keluarga kita nggak sholat satu waktu aja dah, dicabut sama Allah keberkahannya. Dicabut saudara. Nggak perlu seluruh anggota keluarga, nggak perlu satu hari dia tinggal sholat, satu waktu oleh satu orang dari anggota keluarga naudzubillah kagak sholat, dicabut keberkahan hari itu oleh Allah. Kalau udah kagak berkah, nggak ada kebaikan dalam rumah kita. Kalau udah nggak ada kebaikan, pasti yang datang kejelekan saudara. Makanya kita ingetin nama keluarga kita, sholat, bangun, sholat. Jangan tanyain makan, jangan tanyain punya duit apa kagak, motor ada bensinnya apa enggak, sholat. Jangan tanya begini, udah sholat, jangan. Mohon maaf ya, khawatir anak-anak jawabnya udah ya, bilang begini, sholat, namanya perintah tuh, bukan nanya, perintah, sholat. Iya, berangkat sekarang, sholat. Kudu begitu saudara. Kalau kita nanya, kak udah sholat, udah ya, mohon maaf bukan suzon nama anak, bisa jadi bohong, Yang penting ada jawaban buat ayahnya ketika ditanya, udah sholat, udah ya, ngomongnya yang jelas, sholat kak sekarang, bukan pertanyaan tapi perintah. Begitu gurunya. Ami bini juga begitu, neng sholat, alhamdulillah ya udah, benar, iya alhamdulillah. Anak begitu juga. Tuh gitu beratnya kita jadi seorang bapak, seorang suami begitu, ya nggak ringan gitu. Dari semenjak kita jadi seorang suami, sampai kita jadi bapak, sampai kita jadi kakek, gitu kan? Itu makin kagak ringan urusan kita, tanggung jawab kita. Harus lebih tegas lagi kita mengikuti anjuran ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahaka Aban bin Abdullah al-Bajali halaka jarun lana fasahidna ghaslahu wa hamalahu ila qabrih. Ada satu hikayat di mana Aban bin Abdullah al-Bajali menceritakan halaka jarun lana, telah meninggal seorang tetangga kami. Fasahidna ghaslahu, lalu kami datang kemudian juga memandikannya, menyaksikan pemandian ini jenazah, ya, wa hamalahu, dan dibawa ini jenazah ila qabrih, ke pemakamannya, ya. Fa idzan fihi sabihun bil khirrah, tiba-tiba di makam yang baru digali untuk kita masukkan ini jenazah tetangga kita, ada satu ekor hewan persis bentuknya kayak kucing, khirrah, kucing, ya. Fazajarnahu falam yanzajir, kami gurah, tapi dia nggak mau, dia diam aja di situ di dekat makam, ya.
Fadarabal khufar jabhatahu bibirmi. Kemudian ini tukang gali mungkin kesal kali sewot, udah diusir dia kagak mau ini, ya kan, hewan yang bentuknya seperti kucing, dipukul tuh jidatnya tuh hewan, ya kan, dipukul ame tukang gali kubur. Falam yabrah, di diam aja di situ, nggak bergeming, diam aja situ, diam di situ, ya. Fatahawwalu ila qabrin akhar. Akhirnya kita ini semuanya gali tempat yang lain dah, karena di situ ada binatang seperti kucing, diusir kagak mau, digetok palanya masih diam aja, ya kan, kita cari gali lagi kuburan yang lain. Falamma ulhida fa idzan huwa fi. Ketika kami gali nih liang lahat buat ini jenazah, ada lagi tuh binatang, ada lagi tuh binatang. Fasona'u bihi ma sona'u. Kemudian dilakukan juga sebagaimana tadi, diusir iya, dipukul iya, gitu kan. Cuman ini binatang, ya, tetap falam yaltafit, ya kan, nggak noleh sama sekali, diam aja, manteng di situ, manteng di situ dekat kuburan tetangga kita tersebut. Faqalal kaum, berkata orang-orang saat itu, inna hadzal amra ma ra'ayna mithlahu. Ini perkara belum pernah kita saksikan sebelumnya, baru kali ini nih, baru kali ini, ya kan. Fadfanu sahibakum, maka udah kuburin aja dah, kuburin di tetangga kita, kuburin aja di tempat ini. Fadafanuhu, akhirnya dikuburin tuh. Falamma sawa alaihi laban, ketika kita udah nguruk, kemudian kita jagain ame tanah tersebut ame batak. Makanya mohon maaf, ngulang sedikit, kalau makam wakaf umum haram hukumnya dibangun kuburan alias di semen, haram itu wakaf umum. Kenapa haram sukron? Kan ini wakaf umum. Nanti kalau ini udah lama ini kuburan gitu, kan datang nih penghuni baru. Nah karena dibangun tuh, kalau dimasukin orang mengatakan, nah kuburan orang tua saya ngapain ente masukin keluarga ente di sini? Kan saya udah bangun tuh. Padahal ini wakaf umum, bukan kepemilikan, saudara. Nggak ada wakaf tuh kepemilikan, nggak ada, saudara. Udah lari kepada Allah lagi udah, untuk kemaslahatan umat. Wakaf haram dibangun, nggak boleh. Tuh, ya nih. Kalau wakaf keluarga makruh. Kita punya tanah nih 100 meter persegi. Kita bilang bismillah, ini wakaf buat seluruh keluarga kita, Bani Anuh misalnya, ya kan. Kalau itu dibangun juga makruh hukumnya, tapi nggak sampai haram, makruh, boleh, tapi kalau nggak suka lebih baik jangan dibangun, jangan dibangun. Nih kita balik lagi kemari, ketika udah kami uruk gitu, kemudian kami kasih tuh batak, sisi-sisinya kami batak, ya kan. Sami'na, kami dengar tuh dari atas kubur, ya kan. Qad izomahu, suara hewan mapak tulang, kruk 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 gitu, ya. Fadhahaba ammi, mendengar hal tersebut paman saya, ya kan, langsung berangkat. Wa ghairuhu, dan selain paman saya dari orang-orang yang tadi nguburin gitu kan, berangkat mereka, ya kan, ila imraatihi, kepada istrinya jenazah ini, tetangga kita, kepada istrinya, ya. Kemudian faqalu, mereka berkata, mahalu zaujuki, apa yang terjadi pada suami ente wahai perempuan, ya kan. Kemudian wahadatsuha bima ra'au, kemudian mereka menceritakan tuh apa yang mereka lihat saat mau nguburin. Ada hewan kayak kucing, udah pergi diusir, diketok, masih juga bikin kuburan baru. Begitu juga udah ditutup nih, diuruk, kedengaran binatang lagi mapak tulang, ya kan. Kemudian faqalat, kata ini istri, kana la yagtasilu minal janabah, satu hari suami saya pernah nggak mandi junub. Maaf ya, mau percaya ya alhamdulillah, nggak percaya ya nggak apa-apa juga, saya nyampein kok. Kan belum pernah kita dengar nih untuk lingkungan kita nih, ya, mohon maaf, ada jenazah meninggal tapi dalam keadaan junub, bininya bilang ame kang mandiin, Pak Ustadz mohon maaf laki saya junub, ada nggak gitu? Nggak ada. Makanya mandi apa? Mandi kan air nggak susah, saudara.
Ada, tinggal mandi doang. Ribetnya apa sih gitu, halangannya apa sih? Mandi apa? Tapi suka air benar-benar kagak ada, cari dulu tuh, usaha. Ada toko misalkan di Buncit 12 jual air mineral, beli buat mandi. Jangan langsung kita tayamum. Kalau udah cari benar-benar kagak ada, nyarinya pun setelah masuk waktu cari. Tapi kan kalau kagak ada air sukron boleh tayamum. Iya, bahasanya begitu, bahasa keterangannya cari dulu. Ketemu nih misalkan, beli seukuran cukup buat kita mandi, nggak boleh langsung tayamum. Kalau memang benar-benar kagak ada, udah keliling nggak ketemu kita air, monggo tayamum, masih bisa tuh. Walaupun hadas besarnya nggak keangkat, tapi udah boleh kita untuk sholat, saudara. Usaha namanya. Allah ngasih fasilitas, saudara, untuk dimanfaatin buat ibadah agar Allah redho. Dan Allah ngasihnya emang udah berwujud nih, air ada, debu ada. Halangannya apa? Ayo dah, maklum kalau ini yang didapatkan oleh ini jenazah. Kecuali air kage, debu kage, emang Allah cuman misal doang, naudzubillah, bahasa manusia, istighfar tobatan nasuh ya Rabb. Air kage, debu kage misalnya, kali kan nggak begitu Allah. Air melimpah ruah, air kita melimpah ruah, mandi tinggal mandi, berapa susahnya mandi nih. Makanya fasilitas Allah itu untuk dijadikan ibadah, bukan untuk sebagai satu nikmat tanpa ada nilai ibadahnya. Itu ya, pakai buat mandi itu, nggak ada bulungan. Ngapain suka nyebur situ? Sebelum nyebur niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillah. Timbul-timbul udah lepas dah tuh, kita suci udah. Yang penting kapor itu dikit banget. Airnya kan melebihi dari 2 kulah, nyeburnya situ, kalau nggak ke Ancol. Bukan mah Ancol, udah nyeburnya ke Ancol. Emang ijal bola. Air laut itu suci mensucikan, saudara. Kalau nggak ada air di kampungan kita, ke Ancol. Itu lagi gratis nih Ancol, berangkat. Udah bayar. Iya, angkat lah, nyebur, sebelumnya niat keluar kita timbul dari air laut tersebut, suci udah, kita pulang dah ke rumah. Tuh, ya kan? Cuman agak gatel aja, asin soalnya kan. Ketimbang kita naudzubillah dapat siksa Allah, berangkat kita ke Ancol, berangkat saudara. Berumpama naudzubillah sebelum sampai Ancol lagi mau bayar tiket masuk mati, cakep udah. Namun udah ada usaha, ketimbang ngerokok dulu, bang nggak mau tak dulu apa? Pas lagi mau kamar mandi, ya kan kesandung, ya kan kesandung plus kepleset keset yang basah, kejedot kepalanya, bentur, ya kan ubin yang ada di rumahnya, mati, mati. Nggak niatan mandi dia, niatan pipis, sul khotimah tuh. Dia bukan ke kamar mandi, bukan mau mandi hadas, dia mau pipis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu ada niatnya, dan setiap orang mendapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Dia ke kamar mandi tujuannya bukan untuk mandi hadas, mau pipis, bukan buat mandi, saudara. Nih mandi udah, apa halangan? Kan gak ada halangan, saudara. Tinggal mandi doang, nggak ada kolamnya sukron shower kagak ada, selang gantung. Kita usaha, saudara, kan begitu. Ini masalahnya masalah kehidupan bahagia nggak bahagia besok di akhirat nih, bukan masalah yang ecek-ecek, saudara. Gitu. Kalau orang nggak diterima kerja masih ada di tempat yang lain, tapi kalau urusan akhirat cuma 2 tempat, saudara, sorga sama neraka. Kalau nggak surga ya neraka, saudara. Kuburan bisa menjadi raudhah min riyadil jannah au khufra min hufarin niran. Tuh kuburan tuh tempat singgah kita sebelum dibangkitkan. Bisa jadi di salah satu dari keadaan yang penuh bahagia, raudhah min riyadil jannah, atau penuh siksa dari Allah Subhanahu wa taala, khufra min hufarin niran. Tergantung kita, saudara. Mau pilih yang mana? Ayo dah. Mau pilih surga, mandi pakai ilmunya.
nggak mau surga, ya udah selonjoran aja ngerokok samsu. Neng bikinin mie goreng, neng mie goreng. Terserah gitu. Cuman nanti konsekuensinya siap aja nanggungnya, siap nanggungnya. Ya, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wahaka al-Ghazali annahu ra'a rajulun fil manami faqila lahu. Menghikayatkan Imam Ghazali sesungguhnya beliau pernah melihat seorang laki-laki dalam tidur. Orang soleh beda saudara. Ya, insya Allah pernah kita bahas juga di majelis kita. Dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau tidur wudu. Sebagaimana wudunya kita mau salat tuh. Jangan berpikir kan ntar sentuhan syukran nama istri, ntar kan merem batal. Jangan bicara itu. Kerjain aja dulu wudu. Wudu, kalau kita wudu kemudian Allah kasih mimpi, itu mimpinya benar. Kalau meninggal insya Allah sahid, walau di atas kasur, nggak berdarah-darah gitu. Meninggal di atas kasur, tapi punya wudu, sahid insya Allah. Ngimpinya benar, bukan bohong. Karena kita wudu tidur dalam keadaan suci. Ya, nih. Ya, nah ini kata Imam Ghazali, beliau melihat seorang laki-laki dalam tidurnya, faqila lahu, dan dikatakan kepada laki-laki ini, ya kan, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu, ya. Qala da'ni, udah Imam Ghazali, sudah. Itu, jangan nanya saya, sonoda, kata beliau. Fa inilam atamakan min ghaslin yauman minal janabah. Aku pernah kagak mandi disebabkan karena junub pada satu hari. Falabisani Allahu thawban minan nar. Kemudian Allah pakaikan aku pakaian dari api. Anqalaba fihi. Kemudian aku nggak bisa keluar dari dalamnya. Dipakein baju dari api oleh Allah. Nih saudara, jalan kita nih yang ditunjukin oleh agama. Mau pilih sekali lagi bahagia, ikut Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata baginda Rasul, maka kamu akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, Allah yang menyatakan untuk kita ikut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas jalannya. Udah kata Rasul mandi kita gitu. Jangan sampai gagal mandi. Ini begini nih. Ya. Ada satu belum judulnya orang pada pindah dari memakamkan, tulangnya udah dimakanin sama hewan yang bentuknya kayak kucing. Ada juga di sini kata Imam Ghazali hikayat bahwasanya ada orang beliau mimpi gitu, ya kan? Kemudian ditanyakan, apa yang Allah perbuat terhadap dirimu? Dah, tinggalkan aku lagi susah nih disebabkan aku pernah nggak mandi junub, gitu kan? Kemudian Allah pakaikan aku pakaian dari api. Coba dah. La ilaha illallah. Azabnya Allah sangat pedih, saudara. Wahaka al-Yafi'i anna Syekh Izzuddin bin Abdussalam ihtalama fi lailatin baridah. Menghiatkan Imam al-Yafi'i, sesungguhnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam ihtalama, bermimpi pada satu malam baridah yang sangat dingin sangat, ya, dingin sangat. Fa'ata ilal ma'i, kemudian beliau datang ke kamar mandi, tempat air, ya. Kemudian mana ada tuh? Wa huwa jamidun, air tersebut dah beku. Fakassarahu, beliau cairkan, beliau panasin. Beku nih airnya, kayak gimana tuh dinginnya dah tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kemudian beliau cairkan air tersebut. Beliau cairkan. Ya kan? Fakassarahu. Kemudian waqtasala, beliau mandi. Wa kadat ruhuhu takhruju min siddatil barad. Itu seperti ruhnya mau keluar saking dinginnya, tapi beliau tetap mandi. Tetap mandi, saudara. Asalnya. Ya, dikit lagi dan minta izin, ya. Kemudian beliau sampai rohnya itu mau keluar dari jasad beliau saking dinginnya air tersebut. Summah talama fi lailatin tsaniyah. Malam berikutnya beliau mimpi lagi. Mimpi
mimpi lagi, ya kan? Fa'ata ilal ma, kemudian beliau datang lagi tuh untuk mandi. Waqtasalah, kemudian beliau mandi. Faghasya alaihi, pingsan beliau. Malam kedua pingsan beliau. Fasami ayyuqalu lahu, kemudian beliau mendengar satu suara yang berkata kepada beliau, ya kan, la awatnaka biha izzad dunya wal akhirah a'azzanallahu ma'ahu fid darain. Ada satu suara menyatakan, wahai, nyatakan Syekh Izzuddin bin Abdussalam, akan kami ganti usahamu tersebut untuk mandi di air yang begitu dingin untuk mencari ridha kami, akan kami ganti dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Tuh Allah, tuh Allah saudara, yang nggak pernah nggak menghargain usaha kita hambanya untuk ibadah. Makin sulit makin besar pahalanya, makin tinggi derajatnya. Makanya mohon maaf, jangan terpengaruh sama orang-orang kebanyakan. Biarin dah orang-orang kagak sholat, kita sholat. Biarin orang-orang nggak hadir majlis taklim, kita ke majlis taklim. Biarin orang-orang kagak baca Quran, banyakan baca WA, kita baca Quran. Gitu saudara. Biarin orang banyak-banyak ngobrol sama temennya, kita balik nemenin bini kita. Begitu ya saudara. Semua bergantung kepada kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Karena semuanya akan dipertanyakan dan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf udah masuk waktu Isya, kita baca Fatihah, kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilka niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir